Mari kita pikir baik-baik. Ayo kita hitung dengan cermat. Ayo kita gunakan hitung-hitungan politik kita secara lebih akurat. Yang harus dihitung sekarang ini adalah seperti ini. Menurut kalian, menurut logika kalian, apa yang lebih ditakutkan sama Pak Jokowi sekarang ini? Menurut kalian, apa yang paling ditakutkan sama mantan Presiden Jokowi sekarang ini? Apakah yang paling ditakutkan itu adalah pemakzulan Gibran? Apakah yang paling ditakutkan itu adalah kalau anaknya, kalau wakil Presiden Gibran, dia dijatuhkan dari jabatannya sebagai orang nomor 2 di Republik ini dan calon pengganti dari Presiden Prabowo? Gimana nih kalau menurut kalian? Ataukah pilihan lainnya? Bisa jadi juga yang paling ditakutkan sama Pak Jokowi adalah kalau ketahuan bahwa misalnya saja ijazahnya dari UGM ternyata hilang atau bahkan benar-benar palsu. Menurut kalian, mana yang lebih ditakutkan sama Pak Jokowi? Gibran jatuh atau ijazahnya terbukti palsu? Tulis analisa kritis kalian di kolom komentar. Pilih salah satu aja ya, jangan pilih dua-duanya. Isu pemakzulan Gibran sungguh berbahaya bagi Pak Jokowi dan kroni-kroninya. Isu yang dilempar oleh para purnawirawan TNI ini benar-benar berbahaya dan bisa jadi bom waktu yang siap meledak kapan saja. Ini bom waktu yang bisa menghancurkan dan menamatkan pengaruh politik geng Solo buat selamanya. Alasan dan argumentasi pemakzulan Gibran sangat mudah dicari dan dirancang. Sekarang kita tinggal menunggu pembentukan konstelasi politiknya saja. Tombol peluncur manuver pemakzulan Gibran sudah ada di tangan Presiden Prabowo. Tombolnya sudah dibuatkan oleh para purnawirawan TNI. Dan sekarang Pak Prabowo tinggal menekannya bila dikehendaki. Bila mana dia menghendaki. Kalau Pak Prabowo menyetujui pemakzulan Gibran, semuanya sudah siap. Alasan dan argumentasi sudah didiskusikan lama dan sudah sangat kuat. Pasukan pendemo buat memberikan tekanan publik bakal mudah dikerahkan. Cukup banyak rakyat yang membenci Gibran dan bisa dikerahkan buat demo berduyun-duyun dan berjilid-jilid di depan Istana Wapres. Yang terpenting, nah ini nih yang terpenting. Yang terpenting adalah posisi partai-partai politik dan para anggota DPR yang sekarang semuanya ada di belakang Pak Prabowo. Kalau instruksi pemakzulan dikeluarkan, partai-partai bakal segera bergerak di DPR buat menggolkan perintah dari istana ini. Makanya nih, karena arahnya sangat tidak jelas. Ini cuma tergantung dari keputusan satu orang saja, dari Pak Prabowo saja. Ini bisa jadi sangat ditentukan oleh suasana hati Pak Prabowo. Maka kita paham bahwa sangat riskan kalau Pak Jokowi, keluarga, dan kroni-kroninya, kalau mereka berani bermain-main, berpolemik, dan berperang di isu ini tentang isu pemakzulan Gibran ini. Semakin tuntutan pemakzulan ini dilawan oleh Pak Jokowi, percayalah, isu ini malah nanti bakal semakin membesar juga. Semakin Pak Jokowi dan keluarganya melawan, maka tuntutan pemakzulan bakal semakin menguat dan mengkristal. Tuntutan pemakzulan bakal menjadi semakin nyata. Makanya nih, kita mestinya paham kalau tim komunikasi dan politik Pak Jokowi ini harus mencari isu yang bukan saja bisa mengalihkan perhatian dari rakyat penonton, tapi juga bisa mengalihkan perhatian dan energi dari para penentang Pak Jokowi. Isu ini nggak boleh cuma bisa mengalihkan perhatian barang sejenak, buat kemudian mereka ribut lagi soal isu pemakzulan Gibran. Isu yang dipilih harus cukup menarik, sehingga para hater dari Pak Jokowi jadi lebih bersemangat, mau mengerahkan semua energi buat berperang menghantam Pak Jokowi di medan pertempuran yang baru ini. Jadi, boleh diduga, patut diduga, ini harus jadi bahan analisa kita.
Sangat bisa jadi kerasnya dan bertele-telenya Pak Jokowi melawan isu ijazah palsu sesungguhnya adalah upaya pengalihan isu dari tuntutan pemakzulan Gibran yang dimotori oleh para purnawirawan TNI dan dibiarkan sama Presiden Prabowo. Tindakan Pak Jokowi yang memilih melaporkan Roy Suryo, Dr. Tiva, dan kawan-kawan ke Bareskrim Polri yang malah memperumit dan memperpanjang persoalan sesungguhnya, ini bertujuan membesarkan isu dan masalah ijazah palsu sambil meredam persoalan pemakzulan Gibran. Nah, sampai di sini gimana nih pendapat kalian? Apa analisa kalian soal keterkaitan dua isu ini? Masalah ijazah palsu dan pemakzulan Gibran. Sekarang, ayo kita coba pikirkan. Ayo kita coba analisa. Pastinya Pak Jokowi sudah membuat banyak perhitungan sebelum melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan. Dialah yang sesungguhnya paling paham soal duduk perkara persoalan ini. Dialah yang paling paham apakah ijazah yang dipegangnya asli, palsu, atau hilang. Roy Suryo, Dr. Tiva, dan kawan-kawan gak ada yang lebih paham dibandingkan Jokowi tentang masalah ini. Makanya, bertarung di isu ijazah palsu jauh lebih mudah buat Pak Jokowi dibandingkan bertarung di isu pemakzulan Gibran. Soal pemakzulan Gibran, Pak Prabowo lah yang pegang kartu truf. Sementara itu soal ijazah palsu yang pegang kartu truf adalah Pak Jokowi sendiri. Makanya kita bisa mengerti kalau sesungguhnya isu ijazah palsu ini adalah jebakan. Ini sebuah jebakan buat mengalihkan energi politik dari isu yang sangat teramat ditakuti oleh Pak Jokowi dan keluarganya, yakni isu pemakzulan Gibran. Di sini tampak Pak Jokowi melayani serangan-serangan Roy Suryo dan kawan-kawan yang sudah dikenal memang sangat berisik dan militan, supaya mereka semakin bersemangat dan semakin berisik lagi. Bisa jadi, tanpa mereka sendiri sadari, Roy Suryo, Dr. Tiva, dan kawan-kawan sudah digunakan oleh Pak Jokowi buat mengalihkan isu. Dan parahnya, ini bisa jadi nggak pernah dikalkulasi oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Bisa jadi isu ijazah palsu digunakan oleh Pak Jokowi buat membersihkan dirinya dari tudingan sebagai pembohong ulung, dari tudingan sebagai Pinocchio Jawa. Kalau nanti terbukti ijazah Pak Jokowi asli, dia memang pernah kuliah dan lulus dari Fakultas Kehutanan UGM, maka Pak Jokowi bakal keluar dari pertempuran ini sebagai pihak yang benar dan orang yang paling jujur. Itulah hasil akhir yang mungkin dan bahkan sangat mungkin buat terjadi. Nah, sampai di sini gimana nih penilaian kalian? Apakah kalian juga melihat kalau Roy Suryo dan kawan-kawan sudah masuk dalam jebakan Pak Jokowi? Ayo kita diskusi lebih lanjut di kolom komentar.